dikasih kesempatan hari ini buat hadir berdiskusi menjadi kita lebih nyaman bekerjanya gitu di bidang hukumnya gitu. Berapa banyak anggota? Banyak betul. Banyak betul. Ya. Berarti kan hampir semua gedung itu punya kan gondola kan? Betul. Ya. Nanti langsung terkoneksi sama kalian gitu. Betul ya. Iya. Jadi kalian ini pengadaan barang itu pengadaan juga gitu? Enggak, kita yang pertama betul bukan perawat kan. Jadi kalian cuman SDM aja itu? Bukan perlengkapannya, peralatannya bukan? Bukan. Jadi kalau gondola di area itu tidak layak, kita yang menyetop kita. Layak atau tidaknya naik ya kan? Iya. Barang iya, itu kan ada ini penilai ya kan? Berarti siapa tim penilai itu? Kalian ini langsung bekerja sama antara kalian dengan usernya kan? Iya kan? Nggak ada MOU perjanjian tentang asuransi, kecelakaan, misalnya kakinya patah, kesleo, bijinya hilang satu, kan nggak ada kan? Benar nggak? Buat kalian ini sangat di dalam undang-undang ILO, International Laboratorium International, PBB, kalian ini nggak jelas sama sekali, ilegal. Nah, alhamdulillah kalian mau datang silaturahmi, kita bedah kasus, kita langkah-langkahnya seperti apa. Ini saya menggugat dulu di BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Saya lawan, karena ada haknya orang meninggal, mereka kan menggunakan. Bayangkan mereka bekerja penuh keringat, air mata, kalian lebih parah dari TKW. Sekali jatuh kesenggol mati. Kalau TKW paling diperkosa, pulang-pulang ambil. Dia kabur hari ke lantai atas. Kalau nggak mau diperkosa, banyak di Keramat Jati Rumah Sakit Polri itu kakinya pada patah-patah karena nggak mau diperkosa. Sejarahnya kenapa kita buat FGI, banyak keluhan-keluhan teman-teman di area. Yang pertama masalah salary. Waktu perjanjian di awal dengan perusahaan yayasan, awal kerja, terus diterima setelah bekerja di bulan di awal itu tidak sesuai, banyakkan potongan ini itu, jadi tidak sesuai lah dengan perjanjian di awal. Terus yang kedua masalah APD, alat pelindung diri, di area itu kebanyakan tidak layak dan kurang. Terus yang ketiga, jam kerja atau teknis lapangan, masalah faktor alam. Jam kerja misalkan standarnya itu jam 7 sampai jam 4. Biasanya lebih dari itu kita harus tetap bekerja. Terus di saat waktu hujan kita harus tetap turun, harus tetap progres, harus tetap kerja. Terus di saat angin kencang di atas 30 knot kita juga harus turun juga saat angin kencang. Nah, keluhan-keluhan teman-teman ini di lapangan ini saya harus buat wadah, saya harus mau curhat kemana lagi gitu. Nah, makanya saya curhat ke teman-teman semua, kita harus buat wadah. Kita bentuk wadah dulu, namanya terbentuklah namanya FGI, Forum Gondola Indonesia. Dulu ada namanya JI. JI itu nggak berjalan. Kayak seperti perkumpulan aja. Nah, setelah kita pembentuk pengurusan, kita ke Disnaker Bekasi. Disnaker Bekasi, alhamdulillah kita direspon oleh Disnaker Bekasi. Dari Disnaker Bekasi direspon, diberikan memo untuk ke Kemenaker. Alhamdulillah Kemenaker merespon juga adanya FGI. Terus sebelum 2 minggu yang lalu ada insiden, kita udah ada FGI. Nah, di tanggal 15 April itu ada insiden, teman saudara kita jatuh. Itu di wilayahnya di mana? Di Kuningan, Siwot Kuningan, ketua. Citrawok. Nah, Ya. langsung meninggal di tempat. Yang 1 koma, 2 orang yang koma. Nah, ini beritanya Simbang Suri, ketua.
Saya cari info kronologisnya di lapangan di TKP. Itu sumbang sih semua. Ternyata si yayasan ini menyuap orang yang di lapangan. Itu senilai 50 juta. Saksi. Semua iya betul. Saksi. Iya, disuap untuk memberikan berita acara di luar kronologis. Nah, setelah kejadian ini kita dipanggil lagi oleh Kemenaker setelah kejadian ini. Gimana responnya Ketua? Tolong dijabarkan juga. Untuk respon dari Kemenaker, kita minta kronologinya seperti apa kejadiannya, terus hari apa, tanggal berapa. Ya, Kemenaker sih menyuruh dari FGI untuk mencari hukum, menaungi FGI lah istilahnya kasarnya. Jadi lawyer-nya gitu. Iya. Betul, iya betul. Nah selama ini teman-teman di lapangan itu kalau ada insiden jatuh itu nggak ada apa ya untuk backupan Iya. lawyernya nggak ada. Saya mau tanya nih, ada nggak MOU kalian dengan outsourcing kayak gimana coba? Ada ini. Oh, enggak. Begitu kan? Artinya kontraknya antara outsourcing itu dengan kalian kan? Betul. Yang saya mau tanya, MOU kalian dengan outsourcing itu seperti apa? Biar kita buat kerangkanya lebih bagus. Nanti kita buat badan hukum. Mana coba? Pak Pembina, sekarang begini Pak Ketua. Kalau berbadan hukum, mendingan mereka ini yayasan. Jadi nanti antara outsourcing ini menggunakan kalian memadukan draft perjanjian dua kesepakatan. Pasal-pasal itu nanti dimasukkan. Misalkan dia menggunakan, kita kontraknya seperti ini, ini kontrak kita seperti ini. Kalau kalian ingin menggunakan jasa kita, pasal A, pasal B, ketentuan, kesepakatan, nanti ada misalkan meninggal, asuransi, human of error kan disebutkan, kesalahan orangnya kan seperti itu. Nanti apa dan harus diasuransikan. Jadi walaupun misalkan kalian kecelakaan, diasuransikan itu artinya bukan perusahaan yang bayar outsourcingnya yayasan, tapi asuransi. Ada asuransi yang mau menerima seperti itu. Nanti saya kenalan asuransi seperti itu. Jadi kalian nanti di-cover oleh asuransi, bukan oleh outsourcing atau yayasannya, tapi kalian harus berbadan hukum dulu. Jadi kalian nanti perjanjian seluruh perusahaan manapun nanti kita yang membuat sebagai kuasa hukumnya, sebagai pengacaranya. Nanti kita daftarkan ke ke Kemenaker. Biasa Bina Penta tuh lantai 4. Kalian lantai berapa kemarin? Lantai 4 atau 5? Tadi berapa? 5. 5 ya? Siapa dirijennya? Bu Kurniati. Bu Kurniati. Lantai 5 kan? Iya. Oke. Jadi langkahnya kalian ini satu, kita buatkan nanti legalitasnya. Pengurusnya siapa, pendirinya, pembinanya, anggotanya, itu internal kalian yang menentukan. Nanti kami yang menentukan pembina, pengawas, dan kuasa hukumnya. Kalian yang menentukan dulu nih, dicatat tuh. Sama kayak pemadam kebakaran, KMKT, komisi pengawasan kecelakaan. Kalian namanya nanti kita sertifikasikan. Bagian sertifikasi. Sertifikasi itu seorang yang profesional, profesi. Nanti kita buat profesional lah. Itu tugasnya kita. Dan kalian selama ini mana? Berbadan hukum aja enggak? Gimana? Tugasnya pengacara bukan pas kalian peristiwa lagi udah meninggal aja kecelakaan. Gimana caranya kalian benar-benar safety, aman, dan perjanjian yang menguntungkan kalian, dan kalian nggak, insya Allah nggak ada ya kecelakaan, nggak mungkin lah, itu udah makodir Allah kalau kecelakaan. Cuman mengantisipasi kalau misalnya ada kecelakaan, maaf jarinya putus satu, sudah di-cover oleh asuransi. Ini begini sepakat sudah deal, haknya sama-sama merasakan, tapi dilanggar. Ya kita bisa somas, kita bayar tuh. Itu tugasnya pengacara, bos. Wah, maaf nih mau tanya apa tuh? Misalkan kayak kemarin saya nih dapat di Senayan City, itu kayak cuaca nggak mendukung lah gitu, kita suruh terbang. Kita udah mencoba untuk melawan, tapi dia selalu beralasan kenapa kalian ngelawan atasan. Saya ketok dulu. Bagus. Itu yang disebut dalam hukum namanya force majeure. Apa force majeure itu? Kita buat kesepakatan. Misalkan dalam kondisi cuaca tidak memungkinkan,
cuaca misalkan, kondisi misalkan kalian ada kecelakaan orang tua atau teman saudara meninggal, artinya pekerjaan itu bisa dibatalkan. Itu yang disebut force majeure. Sekarang kalian kan selama ini tidak pernah ada hitam di atas putih. Iya benar. Iya benar. Kalian mau ngelawan gimana? Ini namanya dalam Bung Karno, penindasan manusia dengan manusia, pemerasan darah dengan darah. Itu maksudnya. Sekarang orang lagi cuaca gluduk, hujan gede, halilintar, angin kencang, mau dipaksakan. Kalau oke lah paksakan, lo kasih gua 2 miliar nih. Kalau gua mati, perusahaan kalian yang tanggung. Nah, kenapa? Nanti tugas kita yang membuat draft perjanjian seperti itu. Itu yang disebut post major. Lo mau gunakan kita gak? Kita profesional nih. Nih ya, ini nih item-itemnya. Misalkan dalam kondisi hujan besar, gluduk, ya nggak boleh lah. Masa dimaksakan? Itu udah pelanggaran pidana. Ini berarti untuk kedepannya ya, dari sebuah outsourcing ya, sebelum dia Menggunakan Pak, jasa dia kalian. menentukan seorang di area, kita dulu gitu Oh ya. iya Ini dong, MOU, hak dan kesepakatan. Sebelum outsourcing naruh orang di suatu lokasi, kita dulu harus. Saya ini pernah bos bikin outsourcing, tahu yang pernah jadi security, cleaning service, meres tenaga orang, gue makai keluar, gaji dipotong, obat-obatan dikurangin, chemical, cleaning cleaner ya, pembersih karpet dulu. Nah kalian ini mestinya masuk di undang-undang ketenaga kerjaan, kalian nggak punya. Nggak ada asuransi, nggak ada TKW. Itu bukan TKWT bro. Lo kalau TKWT berarti kalian udah termasuk pekerja di outsourcing itu. Meninggal santunan itu sudah. Kalau yang disebut TKWT. Outsourcing itu Mana yang meninggalnya? Bikin puasa ke kita biar kita somasi. Nggak dapat haknya. Kita minta. Ketua yang datang ke area seperti itu, misalnya orang keluarga. Tinggalin di mana? dari pihak keluarga sih katanya udah mau lepas tangan aja. Nggak bisa. Dia punya istri gak? Punya. Istrinya bikin puasa, nggak ada hubungannya sama keluarga. Berarti istrinya bikin puasa. Oh iya dong. Daerah mana meninggalnya? Daerah Kuningan. 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 Jakarta kan, bukan Kuningan. Udah, kepala disnaker kena kita suratin. Selesai. Teman-teman ya merespon lah gimana ya, gembira lah atas respon dari pengacara